Komentar mengejek media Vietnam atas kekalahan timnas Indonesia dari Cina. Dari timnas Indonesia hingga klub, semua pihak dorong Rizky Ridho ke Eropa. Kemenpora belum terima berkas naturalisasi Kevin Dix. Sintayong soroti penyebab timnas Indonesia kebobolan 2 gol. Pesan Menpora buat timnas Indonesia usai menelan pil pahit kalah dari Cina. Kekalahan timnas Indonesia dari Cina dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi sorotan media Vietnam. Soha memberikan komentar yang cukup mengejek terkait hasil buruk yang diterima skuad Garuda. Kemenangan yang diraih Cina setelah 4 kekalahan beruntun disebut sebagai momen penting bagi tim naga. Meski mereka masih berada di dasar klasemen grup C dengan hanya 3 poin, kemenangan ini memberi tim asuhan Branko Ivankovic secercah harapan untuk bersaing ke babak playoff. Kemenangan ini juga menjadi penyelamat karir sang pelatih yang sebelumnya berada di bawah tekanan setelah serangkaian hasil buruk. Dalam laporannya, Soha menyebut kekalahan Indonesia sebagai kegagalan yang patut dicela. Menyoroti bagaimana hasil tersebut membuat timnas Indonesia kembali membumi setelah sebelumnya banjir pujian atas performa positif di bawah pelatih Sintayong. Indonesia yang sempat diunggulkan untuk meraih hasil baik dalam kualifikasi, kini justru mendapat teguran keras lewat kekalahan ini. Media Vietnam tersebut mengungkapkan bahwa antusiasme besar yang mengiringi perjalanan timnas Indonesia seolah terhenti oleh kekalahan dari Cina. Komentar media Vietnam ini juga membandingkan pencapaian Indonesia dengan prestasi Vietnam di bawah asuhan Park Hang-seo dalam kualifikasi Piala Dunia 2022. Mereka menegaskan bahwa kekalahan ini membuat timnas Indonesia gagal menyamai rekor Vietnam, yang mampu mengumpulkan 4 poin di babak ketiga kualifikasi tersebut. Soha dengan sinis menyoroti bahwa meskipun Indonesia mendapat banyak pujian selama beberapa waktu terakhir, kekalahan dari Cina menunjukkan bahwa jalan menuju kesuksesan di level internasional masih sangat panjang dan penuh tantangan. Media Vietnam tampaknya sengaja menekankan bahwa skuad Garuda harus kembali realistis dan menerima bahwa mereka masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Kekalahan ini bukan hanya soal kehilangan 3 poin, tetapi juga soal hilangnya momentum positif yang sempat diharapkan oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Nama Rizky Ridho semakin melambung sebagai salah satu bek muda berbakat di Indonesia. Kemampuannya dalam menjaga lini belakang membuatnya menjadi andalan di tim nasional Indonesia maupun di klub Persija Jakarta. Namun harapan besar tidak berhenti hanya di kompetisi lokal. Banyak pihak kini mendorong Ridho untuk melangkah lebih jauh, tepatnya ke kancah sepak bola Eropa. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, adalah salah satu sosok yang secara terbuka menyuarakan dukungannya agar Rizky Ridho bisa bermain di luar negeri. Sumarji menegaskan pentingnya pemain muda Indonesia untuk menimba pengalaman di Eropa, di mana kualitas kompetisi dan pengembangan pemain berada pada tingkat yang lebih tinggi. Ia percaya bahwa pemain seperti Ridho memiliki potensi besar yang seharusnya dikembangkan lebih jauh di Liga Eropa. Bermain di Eropa menurutnya akan menjadi pengalaman berharga yang tak hanya meningkatkan kualitas individu Ridho, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas timnas Indonesia secara keseluruhan. Pengalaman internasional tersebut dapat membentuk Ridho menjadi pemain yang lebih matang, disiplin dan siap bersaing di level yang lebih tinggi. Tidak hanya Sumarji, Rizky Ridho sendiri telah menunjukkan sinyal positif terkait peluang bermain di luar negeri. Pemain bertahan muda ini pernah menyatakan minatnya untuk menjajal kompetisi di luar Indonesia. Ridho mengungkapkan bahwa ia memiliki ambisi untuk berkarier di luar negeri dan berharap ada kesempatan yang datang kepadanya di masa mendatang. Meskipun ambisi untuk berkarier di Eropa terbuka lebar, tantangan besar menanti. Tidak mudah bagi seorang pemain Asia untuk mendapatkan tempat di kompetisi Eropa. Namun jika melihat tren beberapa tahun terakhir, pemain-pemain asal Asia semakin mendapat tempat di klub besar Eropa. Tren ini memberikan harapan bahwa pemain Indonesia pun memiliki peluang untuk bersinar di sana. Proses naturalisasi Kevin Dix tampaknya masih menemui kendala. Hingga saat ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengungkapkan bahwa ia belum menerima berkas naturalisasi Kevin Dix dari PSSI.
Dalam keterangannya kepada media, Dito menjelaskan bahwa proses naturalisasi tersebut masih menunggu kelengkapan dokumen dari PSSI. Ketika ditanya lebih lanjut apakah berkas tersebut sudah ada di meja Kemenpora, Dito dengan tegas menjawab belum. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa proses legalitas Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia belum dapat dilanjutkan hingga dokumen resmi diterima dan diproses. Erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Salah satu pertanyaan besar yang muncul adalah apakah Kevin Dix akan siap bermain untuk Indonesia dalam laga penting melawan Jepang. Mengenai hal tersebut, Dito Aryotejo belum bisa memberikan kepastian. Situasi ini tentu membuat para pendukung timnas Indonesia penasaran dan berharap agar proses naturalisasi Kevin Dix dapat segera selesai. Pemain yang memiliki pengalaman di Liga Eropa ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi skuad Garuda, terutama dalam pertandingan besar seperti melawan Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia. Namun, hingga berkas resmi diterima dan proses naturalisasi rampung, status Kevin Dix untuk memperkuat Indonesia di level internasional masih harus menunggu perkembangan lebih lanjut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan komentarnya usai kekalahan timnya dari Cina. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menyoroti hilangnya konsentrasi sebagai penyebab utama 2 gol yang bersarang di gawang Marten Pas. Sintayong mengakui bahwa timnas Indonesia kehilangan fokus di momen-momen krusial, terutama dalam mengantisipasi serangan balik dari tim lawan. Secara khusus Sintayong menyoroti gol kedua yang dicetak Cina sebagai akibat dari kesalahan kontrol bola. Menurutnya timnas Indonesia belum siap saat mengantisipasi serangan balik cepat, yang akhirnya membuka ruang bagi Cina untuk mencetak gol. Pelatih yang dikenal dengan taktik disiplin ini menegaskan bahwa konsentrasi adalah kunci utama dalam menghadapi tim kuat seperti Cina. Pada kesempatan tersebut, ia juga menekankan perlunya perbaikan dalam transisi dari menyerang ke bertahan, agar kesalahan serupa tidak terulang di pertandingan mendatang. Meskipun hasil pertandingan ini mengecewakan, Sintayong tetap optimis bahwa timnya bisa belajar dari kesalahan dan memperbaiki performa. Kegagalan dalam mempertahankan konsentrasi adalah pelajaran penting yang diharapkan dapat mendorong timnas untuk lebih siap dalam menghadapi laga-laga berikutnya. Dengan sorotan terhadap hilangnya konsentrasi dan kesalahan kontrol bola, Sintayong berharap para pemain bisa meningkatkan fokus di setiap momen pertandingan terutama dalam transisi antara menyerang dan bertahan. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong with all. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryotejo memberikan pesan motivasi kepada para pemain timnas Indonesia agar tidak menyerah meski menghadapi lawan tangguh di grup C. Seusai acara nonton bareng pertandingan di kantor Kemenpora, Dito menekankan pentingnya tetap optimis dalam menghadapi laga-laga berikutnya, terlepas dari beratnya tantangan. Dito menyatakan bahwa setiap pertandingan yang dilakoni timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong merupakan langkah penting dalam mengukir sejarah sepak bola nasional. Ia juga mengakui bahwa perjuangan tersebut tidaklah mudah, mengingat Jepang dan Cina memiliki peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Meskipun demikian Dito tetap percaya bahwa setiap pertandingan menghadirkan peluang dan kejutan tak terduga. Dito juga menyampaikan keyakinannya bahwa dengan persiapan yang matang serta pengelolaan tim yang baik, timnas Indonesia mampu meraih hasil terbaik di kompetisi internasional. Ia optimistis bahwa tim Merah Putih berada di jalur yang tepat untuk terus berkembang dan menunjukkan performa yang semakin kompetitif di level dunia. Pesan semangat Dito ini diharapkan dapat menjadi suntikan moral bagi para pemain timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan berat di laga-laga mendatang.
Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts.